Sepi banget nih bar. Biasanya ada Oza nih dateng nih. Mana ya? Weh bro. Weh, baru juga diomongin panjang umur, panjang FYP juga. Ya. Pas sendiri nggak ada punchline tadi? Nggak ada. Ya, bartender mah cuma nyediain minuman doang lah, nggak usah ada punchline. Iya. Minuman lengkap ya. Dan minuman ada lengkap. Sloki. Ada sloki. Tapi gue baru ngerti lu Wota sekarang. Kenapa tuh? Gelas sama idola sama-sama kecil gitu. Iya. Yang satu ukurannya, yang satu umurnya. Iya. Tapi sendirian aja nih? Sendirian, tapi ntar temen gue mau datang. Tapi sebelumnya gue mau mengapresiasi lu dulu. Kenapa tuh? Kayak kemarin kan gue bilang viewers episode lu itu 10.000 pun alhamdulillah kan. Benar. Ternyata itu tembus 16.000 untuk Raffi. Gila. Dan setelah gue kayak anjir, gue gak nyangka nih exposure Raffi segede ini kan. Iya. Gue buka lah analytics YouTube gue kan. Ternyata. Karena ada JKT48 di title, bukan karena lu. Jadi tiap episode Bar Sober kita akan pasang. Benar. Ada JKT48-nya di situ. Walaupun ngundangnya siapa tetap ada JKT48-nya di situ. Misalnya kayak Rais Manasabesi akan tour. Dalam kurung bartendernya suka JKT48 gitu. Yang penting ada deh. Gitu, atau kayak misalnya lu ngundang Ilham Setiadi anak pungut sama seperti member JKT48. Enggak ada yang anak pungut itu, enggak ada yang anak pungut. Kirain ada. Ya kan dari berbagai macam background. Member-member JKT48 tuh. Oke lah ya. Ini ada temen gue mau datang nih. Oke. Cewek cakep ini. Lebih cakep dari member kan nih? Iyalah. Nice. Lebih mature juga secara umur nih. Nice. Gue suka nih. Cakep relatif, tapi lebih dewasa lah. Iya. Benar. Dan lu kayak ngobrol sama dia nggak perlu lu bayar 250.000 dulu. Harus. Bisa langsung. Benar. Dan nggak harus ada timernya juga. Nggak ada. Ini bebas nih gue ngobrol. Bebas. Dan mereka misalkan mereka shopping di FX nih misalnya. Pas turun tuh nggak ada yang nunggu depan FX kayak gini pakai hoodie. Kadang demaci. Oke, udah jangan terlalu WhatsApp saat ini. Oke. Gua langsung panggil aja ya. Oke, nice. Inilah dia Veronica dan Valerie Twins. Ini dia. Halo. Apa kabar? Muah. Ini bartendernya gak disapa nih? Ya. Ada bartender. Ini adalah teman-teman kecil gua. Teman kecil lu? Iya. Nah, sebelum kita masuk ya, Verval, ini ada elephant in the room yang harus diluruskan nih. Jadi ini namanya Bar Sober nih konten ini. Ya kan? Nah, produsernya itu temen gue ini Ian. Namanya Kana. Dia itu temen gue SD. Temen gue SMP juga. Terus temen gue SMA juga. Nah, SMA waktu gue di DO, dia di DO juga. Ya kan? Terus gue ke kampus nih. Gue di DO kampus, dia di DO kampus juga. Sampai sekarang kita kerja bareng gitu kan. Nah, mungkin kan itu kan kayak apa hubungannya nih sama gue gitu, buat apa usah cerita ini gitu kan. Karena waktu SD itu Ian adalah cowok pertama yang deketin Vali pas SD. Gokil gak menurut gue? Jadi ini banyak yang terjadi nih. Lu inget gak, Val? Kok plot twist sih? Kan kita satu SD kan? SD-nya di Meksiko. SD gunung bukan di negara Meksiko ya? Iya. Kita satu SD? Di Meksiko. Kita kan satu SD kan? SD Meksiko. Benar. Gue sekelas sama Ian, dia anak baru dulu. SD di Meksiko? Berarti pas kita masuk kan kita kelas 5 tuh. Iya, kelas famous kalian pas masuk kan. Kita 5B waktu itu. 5B. Lo kan senior gue dong. Kita 6A waktu itu. Nah, masuk pas baru kelas 5. Anak baru mereka. Gue lupa lo kita satu SD. Nah, dia PDKT dulu sama lu, Val, ngajak lu beli sosis di kantin gitu. Iya kan? Nice. Iya, benar. Gue lupa banget, bohong. Gue salah lo ngedeketinnya dia tuh pelupa, Beb. Nah, bentar gue inget. Dia tuh jarang banget inget hal-hal kayak gitu. Biasanya tuh gue yang ingetin, tapi jujur gue juga lupa. Iya. Gue inget sekarang. Kan ada 2 senior kan, sama Bugi juga gak sih? Sama siapa? Bugi deketin siapa? Dia. Oke, bareng tuh berarti itu bareng. Iya. Iya ya, berarti kalian sekelas. Nah, oh my god. Dulu kita ada geng bertiga, kayak Ian deketin Vali, Bugi deketin Vera, gue nyimak gitu. Kisah hidup percintaan lu dari dulu emang cuma nyimak. Iya. Pantes sampai gue nggak inget loh kalau kita tuh. Bentar, lo pernah lempar coklat gak ke dalam mobil?
Itu kurang ajar tuh kayaknya. Itu kayaknya kelewatan tuh. Kan gue Kelewatan. ada pas yang kita Valentine, ada cowok yang lemparin coklat dalam mobil. Iya. Karena Jadi gue nggak mau nerima coklatnya. terus kita kayak mau nutup jendelanya, tapi dia ini anak basket kayaknya. Iya. Lempar coklatnya masuk ke dalam mobil. Itu coklat buat lu apa buat Nah, kita Gua buat lupa. bersama lah ya kalau udah masuk mobil kita ya. Enggak, masalahnya Laku kenapa keras. pede banget buat mereka? Satu emang buat supirnya maksudnya kayak emang iya kayak wah nih siapa nih cowok yang gagah ini suka nungguin di luar sekolah kan? Enggak lah buat gue. Oh iya. Tapi nggak inget sama sekali. Tapi gue inget sih dulu waktu SD emang ada yang senior yang deketin kita berdua gitu. Tapi ada lagi nggak selain lo yang deketin Val? Ada saingannya nggak? Banyak kalau yang deketin. Oh iya, gue inget. Tapi dia yang pertama kalau nggak salah seinget gue. Sumpah nggak ada lo yang deketin gue. Yang bikin kertas tantangan, tantangan gitu enggak ya? Tantangan kayak gimana? Nantangin ini kan kita dulu terkenal jago lari, cepat larinya. Itu kan lo kan. Terus kayak akhirnya ngirim-ngirim tantangan pakai kertas gitu ke kita, terus kayak kita baca Enggak, isinya ini tuh kayak tantangan. suruh datang hari Sabtu ke sekolah kayak Lomba lari. mau Iya, break kayak- dance, mau nunjukin break dance, bukan? Kayak lari bareng, lari Sumpah, ke pelaminan gitu. Gombal ternyata. Emang aneh-aneh dulu orang waktu SD yang ngedeketin cewek. Tapi nggak ada yang kalian jadi. Tata ini udah berarti iya nih, lu lihat muka juga nggak inget sama sekali nih. Enggak sama sekali lagi. Dulu dia jambul kayak Tintin gitu kalau membantu. Coba kita lihat buku tahunan ya nanti ya. Heeh. Senior Ada kan nggak tapi tuh? bukan sekelas kan. Senior Gue ingetnya dia. tuh yang sekelas-sekelas soalnya pada aneh-aneh semua ngedeketin kita yang aneh-aneh. Baru 1 hari masuk nih, udah dia ngasih dia kertas. Bilang, lo lagi kosong nggak? Gitu kan. Oh, iya, Gue iya, buka, kosong apa dong kan? Gue kasih lagi, gue bilang, kosong pacar. Lah, aneh banget nih cowok gitu kan. Maksudnya, SD tuh ya? maksudnya mau nembak. Ini anak SD nembaknya udah caranya aneh-aneh sih. Gue jadi inget kalau yang aneh caranya. Berarti caranya Ian ini agak normal. Normal. Agak normal. Agak normal. Nice. Normis. Itu yang membuat lo kalah Yan sebenarnya. Karena lu terlalu normal. Iya, lu terlalu normal. Iya. Oh gitu. Lo deketin siapa terus? SD. SD kayaknya nggak ada ya. Masa anak angkatan gue cakep-cakep gitu nggak ada yang Lo lo kan dulu, deketin? aduh, pasti putih banget waktu SD. Nah, ini netizen perlu tahu nih. Gini Ganteng dong. banget loh Kak Ozan lu sampai SMA. Sumpah, dulu tuh pesonanya Oza Rangkuti tuh, Beda ngalah-ngalahin Kak Ovi nih, sorry Ger. banget nih. Nice. Sumpah. Gue tim Oza deh. Gue tim Gue di Oza. Kita kan kenal dari kecil nih gitu kan. Kakek-kakek kita tuh bestie. Terus papa kita tuh temenan juga. Nah kita tuh Iya. kalau acara keluarga, gue suka ngeliat nih, ini ada kayak 2 cowok. Tau gak vibes-nya kayak apa? Kayak ini, kayak vampir-vampir di Twilight. Itu yang gue tunggu. Itu. Kasih tahu nih masa lalunya Oza nih ya. Enggak, itu vampir ritualnya tuh maksudnya pucet apa gimana? Maksudnya ini yang Edward tahu bokapnya gitu. Kita baru tahu dulu nih. Yang datang tuh selalu pakai kapucon hitam, sweater kapucon hitam dipakai gitu. Terus yang kayak udah diem aja di pojokan. Bartender ada yang mau Iya, ditanyakan boleh sebelum ada mau mesen apa Kak? Boleh, yang paling bikin sober apa nih? Iya. Yang paling bikin sober es teh manis aja sih. Oh, oke, boleh. Nah, ya namanya bartender magang kan. Iya. Ya, gua gak boleh nih megang-megang barang-barang mahal, masih magang gua. Kalau Jadi ada dipertanyakan, ada yang mau dipertanyakan nggak? yang dipertanyakan mending minum dulu kita. Oke. Kita minum dulu. Jadi Oke. dua-duanya es teh manis gak apa-apa? Iya. Boleh. Oke, boleh. Gulanya Saya buatin. dikit ya. Oh, Karena kita oke, kan- no sugar. Iya. No sugar Less apa? sugar. Less sugar, oke. Kalau ice-nya less ice? Boleh kayak dicatat less ya. ice. Ya, nggak apa-apa. Detail Namanya ya. bartender. Iya. Bartender kan harus nge-provide sesempurna mungkin. Iyalah. Iya. Pokoknya cepet dipromosiin ya. Oke, iya, oke. Ayo mas, cepet mas. Oke, siap. Saya buat dulu ya. Boleh. Berarti SD belum jadian, belum ada yang pacaran SD? Belum. Kita pertama kali punya pacar tuh pas SMA. Agak-agak late bloomer lah kita ya. Oh, Kita tuh iya. main mulu. Olahraga mulu. Sama karena kita satu sekolah mulu, jadi kita emang gak dapet pacar karena cowoknya suka sama kita berdua, kita juga suka sama dia. Iya. Wah, ada kayak ipara dalam maut dari dulu ternyata berarti. Itu Davina Karamo mundur dulu nih. Lu dulu belum kayak begitu nih ya kan? Nah, kita udah dari SMP udah kayak gitu guys. Calon kembaran udah direbut langsung, belum jadi udah direbut. Masih ingat gak cowok pertama yang mendapatkan prestasi itu? Anak 19 berarti. SMP kita 19 kan? Iya. Ada sih, ada. Lebih kita suka bareng, tapi ya udah. Akhirnya Gak ada yang dapet. nggak ada yang dapet. Oh nggak ada yang dapet, dia nggak mau berdua-duanya? Gak ada yang jadian karena ya gimana, dia juga bingung, kita juga rebutan gitu Atau kan. kalian rebutan terus baru dia ngomong kayak Verval, aku gay sebenarnya. Gitu atau kayak, Sumpah. masa nggak ada yang dipilih sih dari dua ini kan maksudnya agak aneh itu. Akhirnya yang dipilih temen kita. Jadiannya sama temen kita. Karena
less complicated. Iya. Anak SMP juga. Iya. Oh iya, mungkin karena terlalu complicated. Kayak ini 2 orang kayak gini, gue gimana? Betul. Makanya akhirnya pas SMA kita pisah sekolah baru dapet pacar. Oh. Karena akhirnya kita nggak dibanding-bandingin lagi, capek bos. Nah, modeling itu siapa duluan yang mulai? Barang juga? Modeling tuh kayaknya bareng deh. Dulu tuh dari kecil mama tuh ngikut-ngikutin kita lomba-lomba fashion show, Iya. lomba-lomba 17-an karena dia tuh introvert. Siapa? Nyokap? Si mami introvert Oke. banget. Makanya dia berharap kayak, wah anak gua nggak boleh nih introvert. Oke. Biar Akhirnya bisa jadi banci tampil gitu kan. Akhirnya kita doyan fashion show dan lain-lain. Tapi naiknya itu baru pas ya agak telat sih kita ya. Karena Itu dari SD berarti udah diutamakan pendidikan. Jadi pas SD, SMP, SMA tuh cuman nggak masuk ke manajemen yang benar gitulah ya. Serius. Pas kita udah kuliah, baru tuh kita sempat masuk manajemen model yang profesional. Karena pas, Oh, gitu. pas masih kecil tuh sama papa mau suruh belajar mulu. Pas SD ya? Dari SD, kan SMP, dulu lo diracunin masuk UI kan? Iya. Gue diracunin masuk ITB sama kayak Bandung, bokap. Bandung. Iya. Heeh. Jadi kita Akhirnya kayak, masuk ke? Alhamdulillah masuk ITB juga. Dua-duanya ITB? masuk alhamdulillah. Oh, berarti SMA doang lu terpisah sebenarnya? Iya. Iya, jadi selama 3 tahun tuh gue udah dibanding-bandingin gitu kan. Gue udah bekerja keras nih, jangan sampai nanti gue kuliah kayak gitu lagi dong. Pasti lo juga pernah merasakan kan dibanding-bandingin sama kakak lo kan? Sampai sekarang dari netizen kalau itu masih sampai hari ini. Tolong dong netizen tuh ya, perasaan kita tuh sebagai saudara tuh udah cukup orang tua kita aja yang banding-bandingin. Itu dia maksudnya. Silakan ini Iya. Esta dari Oh iya, tes, silakan. Oke, Oh, terima oke. kasih. Terima kasih. Ini nggak dikasih tisunya. racun apa-apa kan? Oke, thank you. Bartender nggak perlu terlalu lama di frame. Oke. Nggak perlu gua main-mainin gini dulu. Nggak usah terlalu gini, nggak usah. Kan kosong nanti di sini. Ya udah. Iya. Tapi sama ya, kayaknya Tapi sebelum gua Sebelum outframe, gue pengen nanya satu hal dong. satu hal ya. Dua deh. Oke. Dua boleh kan? Oke. Dua boleh lah. Dua boleh. Boleh. Kan gue sebagai Wota nih, kakak Wota. tahu kan Wota? Tahu. Ya, fans JKT48. Tahu. Kalau masih bahas anak kecil nih kan. Masih bahas masa Kalau kecil. iya, kalau ngulang ke masa kecil gitu, ke masa SD SMP, lebih milih model atau jadi member JKT? Ber-JKT sih. Member kan? Sumpah, gue mau segeng sama Melody. Nah, Ya Belum kan? ada lagi kan yang kembar kan? Nah, kita. Melody tengah, center. Nah. Valeri kanan, gue kiri. bagus. Bagus. Blockingan impian. Jadi kayak Iya kan? nggak I want you tapi we want you. We want you. Kozetsu Kawaii, Valeri. Keren banget. Gitu ya. Iya. Lumayan kan kita Bener. kalau modeling di foto-foto nggak dapet duit lagi. Kalau kita jadi JKT kan salaman, Dapat duit. cengkring, Video foto, call, dapat cengkring. duit. Kan? Oke. Pantesan dulu mantan gue duitnya habis ya. Mantan Wota juga. Mantan Wota juga ternyata. Mantan Wota. Mantan Wota. Ih, bayangin lu Wota dari ITB kan tuh janjian satu mobil ngeng ke Jakarta ke FX abis itu pulang lagi gue bilang oh di situ duit kamu habisnya. Ternyata dia yang nyewa mobilnya. Makanya. Tapi Wota ngechat Backstreet. pas dia jadi Wota ngechat biasa aja gak? Manggil tetap awal manggil tuh tetap I, Beb atau kayak udah beda. Oi. Enggak. Kirain manggil kayak udah oi gitu, udah oi. Ternyata ngecen dia. Iya, oi. Kalau gue dipanggil oi, kirain gue dipanggil ini pinggir-pinggir jalan itu sama abang-abang. Iya. Oi. Putus karena dia Wota, akhirnya lu nggak tahan lagi. Enggak sih, untungnya enggak sih. Enggak ya. Untungnya enggak. Ada pertanyaan Itu kedua pertanyaan nih. pertama. Apa Pertanyaan tuh? kedua. Pertanyaan kedua sebelum saya beberes-beres bar ini ya. Iya. Jadi kayak kan kalian dari model nih. Iya. Kalian setuju gak fashion itu statement? Oke. Oke. Setuju gak? Fashion adalah statement. Iya, fashion adalah statement. Bingung sih gue, nggak juga sih menurut gue. Nggak juga fashion aja. Iya. Iya sih. Nggak, karena kalau kalian setuju kan sekarang banyak model-model yang bentukannya kayak gua nih. Aha. Overweight gitu. A plus model. tuh. Iya, benar. Menurut kalian kalau fashion itu statement, model yang overweight itu kira-kira statementnya besar juga gak kak? Oke, silakan out frame. Tuh, Thank you Rafli. terima kasih. Saatnya saya out frame. Mantap. Thank you. Dia pertanyaannya berat ya, Iya, dari bartender iya, kayaknya iya. mungkin karena banyak. Pertanyaan sih biasa badannya berat dia kalau tadi. Standar. Iya, Emang iya, tapi iya. seru sih dunia fashion sekarang gitu kan. Iya. Orang bisa masing-masing punya apa ya? Ciri khas sendiri. Punya ciri Iya, khas, iya. bisa punya ininya sendiri gitu, pandangan Pesannya sendiri. tersendiri juga. Sama si fashion. Nah kalau kita berdua lebih ke fashion itu kita jadikan
tempat untuk kita menyuarakan tentang fashion yang berkelanjutan. Kita Fashion yang tuh berkelanjutan. suka banget sustainable fashion sekarang. Oke. Jadi kayak baju yang aku pakai ini sebenarnya hasil recycle dari 4 kemeja yang beda tuh 1, 2, 3, 4. Oh, coba ini Gitu. baju bekas berarti? Jadi kayak ini kayak mungkin udah jelek atau apa akhirnya di redesign lagi namanya upcycle jadi satu dress lagi. Ya, ini juga Oke. kayak dari kemeja cowok nih dijadiin tank top gitu tuh. Oh, Jadi iya. kita suka banget nyuarakan. Ini berarti dari baju udah rusak terus diinin lagi gitu. Nggak harus rusak sih, kayak bisa jadi yang misalnya Udah bosen. kekecilan, udah bosan. Atau baju dari mantan, pengen lu jadiin sarung bantal Coba gitu. cek sorry ya, Vera. Oh ini Erigo dulu nih kayaknya nih. Kayak, aku nggak ada yang beli 2 tahun recycle aja deh buat Veronica gitu pasti kronologisnya. Jadi bisa kalau bahannya kualitasnya tuh bagus ya kan? Iya. Kenapa harus langsung dibuang? Gitu. Bisa dikaryain. Jadi kita Ide dulu bagus tuh tadi. Iya, ide bagus. Ide bagus tuh. Iya. Erigo bisa ya upcycle modelnya. Bisa, Erigo boleh lah recycle ini ya, Ambassador baju-baju Erigo bekas ya. Jangan hanya recycle head comment terhadap Erspo gitu kan, itu malah nggak usah di recycle, itu malah dilupakan gitu ya kan. Benar-benar, udah lupa sih orang pasti, Iya, tenang iya, aja. iya, iya. Nah, modeling dulu lomba kan? Lomba. Asia, Next Top Model. bukan Indonesia, Asia tuh. Asia. Berarti lawannya orang-orang Taiwan gitu-gitu, para Iya, dan rata-rata selain dia orang Asia, dia juga mix blood sama Western countries. Jadi susah dong saingannya. parah. Iya, kita pas Susah nyampe banget. ke ruangan lihat finalisnya, lah ini gue nggak berasa di Asia ini apa gue di Eropa ya? Ini tuh kayak dia tuh Thailand, Jerman, Oh. Filipina, Belanda. Terus kayak kita asli Indonesia. Sunda, Oh, kita ada Sunda Gorontalo. Untung ada cekonya dikit. Oh iya. Ada cekonya dikit kita kan. Berarti itu lombanya di mana? Di Indonesia tapi? Singapura. Singapura. Oh iya di Singapura ya. Juri siapa? Jadi ini tuh lombanya bukan kayak kita lagi lomba ini ya, lagi lomba musik gitu Iya. kan. Tapi ini lebih kayak reality show. Yes. Ini competition tapi itu reality show. Jadi di mana kita tuh juga harus ngeluarin personality di luar daripada skill modeling Oke. kita. Yang Indonesia nggak nonton ya? Yang Indonesia. Yang Indonesia pertama nonton dikit-dikit doang. Iya, iya. Kalau nanti kayak gitu, jadi tadi karantina rame-rame, jadi banyakan dramanya daripada lombanya sebenarnya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau gue jago bikin punchline kayak lo nih, Ah. pasti gue juara 1, Beb. Menang justru. Oh gitu. Iya iya iya. Peringkat berapa waktu itu? Aku peringkat 6 waktu itu, top 6, dia top 8. Top 6, top 8. Yang pernah juara tuh ada Kagani namanya. Sama Pep Gau tuh juara 2 dulu. Yang juara orang mana? Yang angkatan kita yang juara 1, sahabat kita juga, dia dari Filipina. Filipina. Oh orang Pino yang menang Iya. ya. Orang Pino, tapi lu lihat mukanya dia nggak kayak orang Pino ya? Coba kita lihat nih lebih cakep mana sama Verval ya. Cakep dia sih. Iya. Siapa namanya coba? Pino Jerman coy. Iya. Mauren Wobelbeach. Susah namanya. MAU. Nih, namanya lu pasti demen juga nih. Ini juara 1 nih berarti ini kita harus buktikan Iya, dia apakah langsung 1M juri followersnya. Asia Text Knock Model nih kompeten apa enggak gitu Mauren ya. tulisannya gimana sih, Mal? MA. Oh, ini ada deh, ada nih. Apa lu unfollow karena sebel dia menang? Enggak Enggak, lah. kan? Ini sahabat kita. Nih kita buktikan apakah lebih cakep Vera Vale atau dia ya. Oh ya cakapan mereka ternyata. Lo nggak ada waktu sedetik aja buat mikir ya dia kurang ajar memang. Lebih muda ya kayaknya ya. Ini kan Iya. masih kecil banget ya. Memang itu foto emang lama dia. Itu foto pas 13 tahun tuh kayaknya. Oh. Ya waktu dia menang nih masih 18 tahun, kita udah 24 tahun waktu itu. Oh gitu ya. Dia kelahiran ya Gen Z lah ini ya dia ya. Gen Z. Gen Z. Oh pantas nggak ada foto orang tua di sini. Ah, Bener emang Gen Z nih kayaknya. Oh, kalau Gen Z gitu ya? Pakemnya nggak ada foto sama orang tua. Oh gitu. Nah tapi dulu modeling dan sekarang kayak fokus konten kreator ya kayaknya ya. Ya, sekarang kita sibuknya bikin konten, terus kita lebih ke arah public speaker. Jadi gue kayak lebih banyak MC, nge-host, moderatorin. Pembicara. Ranahnya antara content creating atau entertainment atau tadi MC, sustainability tadi. Insert kan, Vera di Insert Live ya. Ya, ini tadi baru siaran gue. Baru siaran. Lagi ada gosip hot apa sih di? Oh, ada dong. Kan Insert kan. Lo nggak ngosipin dia nggak? Makanya lu kurang bikin Kurang bikin skandal, Beb. iya. Tadi mau bikin sama Erika Carlina dia nggak mau tapi jadi kan udah ngincer tuh, mau lumayan nilai berita nih kan. Iya. Ternyata nggak bisa. Main film pernah? Pernah. Kebetulan Apa? kita ada satu film yang belum tayang juga nih, kita kalian promosi kali Udah ya, boleh Pak. tapi dikasih tahu. Tapi kita judulnya adalah oh yang judulnya belum boleh dikasih tahu kayaknya ya. Oke, tapi ada suatu film. Film horor. Oh, main berdua tapi. Lu Kita kebayang kan berdua. lu punya imajinasi nggak kalau setannya kembar gitu?
Oh, setan satu aja udah serem, apalagi kembar ya. Iya, jadi dari mana aja bisa datang. Gitu. Tapi emang jadi setan di situ? Iya, jadi setan. Oh gitu. Itu pertama kali ya, karena kita kan sebenarnya paling anti nonton film horor ya. Iya. Itu menghindari banget. Dan setiap kali teman kita tuh misalnya premier gitu film horor, gue tuh udah kayak cari banyak banget alasan buat gue nonton. Buat gak nonton? Sekarang akhirnya gue bisa bales mereka semua. Lu Mereka datang nonton premier film gua. gue. Gue jadi setannya. Oh, Kunti? Enggak. Oh, nggak setan lain. Ini lah. nggak terlalu serem ya menurut gue ya. Nanti lo lihat deh gue udah kayak, pakai apa di masking gitu ya, pakai rambut nih, 2 meter. Gue kejar lo sampai kemana pun. Film pertama itu, Val? Enggak sih. Jadi Alhamdulillahnya kita itu- beberapa kali ada film kembar. Pertama kali jadi mahasiswa gitu, terus yang kedua kita pernah ada yang sama Reza Rahardian, cuman emang itu film festival. Ya. Oke. Abracadabra jadi penyihir kembar, penyihir tapi cantik gitu kayak ceritanya awet muda. Penyihir yang mortal gitu, yang gak mati-mati. Oh. Terus yang ketiga, kita main di Like and Share juga, filmnya Bagina Oh iya, Like and Share. Itu ada di Netflix sekarang, kalian bisa nonton, kita jadi cameo, dihijabin. Jadi lo Oke. nggak nyadar. Jadi banyak yang gak nyadar. Kalau itu kalian? Iya. Menjadi karakter utama belum berarti ya? Belum, dan emang mungkin kita rezekinya sama, mungkin takdirnya nggak di situ kali ya. Iya, Karena tapi- kita tuh terlalu ekspresif gitu loh. Tapi someday semoga jadi karakter utama. Gue juga belum pernah jadi karakter utama di film soalnya. Kalau pendamping udah. Pendamping lumayan. Semoga kita bisa satu film bareng nih. Amin, amin. Nyeritain tentang upayanya Ian pas SD tadi deketin Farid tuh gitu kayak. Itu sih menurut gue harus jadi kayak petualangan Sherina tapi ini galau gitu ya kan. Ya ampun. Nah, ini konten-konten marriage ini, suami beristri 2 itu pasti menggeser persepsi netizen banget kan. Ada yang menseriuskan itu nggak? Kayak, oh ini beneran punya istri 2 nih suaminya Iya, Val asli. ini. Iya, Jujur banget sih, netizen Indonesia tuh sebenarnya harus lebih apa ya kalau kita lihat tuh, kritis. harus bisa benar-benar membedakan gitu. Iya, mana yang bohongan, mana yang Nah itu kayaknya kurang sih sedihnya ya dari Kurang. netizen Indonesia. Kan kita sebagai entertainment pengen ngasih entertain aja sebenarnya. Iya. Tapi mau nggak mau kita nih entertainment jadi harus semi mendidik. Iya. Ya nggak sih? Karena pada akhirnya contoh nih pemain sinetron bisa sampai ditonjok sama ibu-ibu Betul. karena dia jadi pemeran yang Jahat, tukang antagonis. selingkuhnya atau kayak dia yang antagonisnya terus sampai ke dunia nyatanya gitu loh dibenci. Nah Iya, ini iya. yang kurang, nah sehingga kita juga sebenarnya agak hati-hati sih bikin Oke. konten ini tuh sebenarnya awalnya Buat bercanda doang. bercanda, sarcastic about poligami gitu. Oh. Kan orang kadang tuh punya angan-angan kayak wah poligami kan boleh nih kalau di Islam. Ya, poligami atau nggak pengen punya pacar banyak, misalnya Iya. gitu lah ya. Itu sarkasm tentang hal itu. Iya sebenarnya ini lebih ke sarkas Iya, gitu ah. kayak hey yang kalian pikir enak dan mungkin itu masih di angan-angan kalian, kita tuh sebenarnya lebih kasih lihat ke negatifnya. Betul, kayak susahnya apa belanjainnya jadi 2 kali, Iya. nemeninnya 2 kali gitu-gitu. Nyupirinnya jadi berkali-kali, antar jemputnya jadi berkali-kali. Iya. Nah. Dibulinya berkali-kali. Tapi komentarnya tuh masih banyak yang kira kita tuh Ada yang serius sih, gue sampai kadang-kadang kaget gitu baca komentarnya. Gara-gara kan ada satu video tuh yang memang syutingnya di rumah gue kan, di Iya. dalam kamar. Ya, terus kayak orang-orang pada komennya kayak, itu nggak boleh tuh, kayak saudaranya. Lagian ngapain tuh masuk ke dalam kamarnya gitu kan. Diseriusin. Iya kayak, iya syuting, Beb. Oh, benar. Kayak, anggaplah kamar ini sebuah studio gitu Iya. ya. iya jadi kayak ya syuting Berarti gitu ini kan. sarkasme terhadap poligami kan? Iya sebenarnya. Sempet di komen konten kalian. Nggak, jangan ya, itu nanti diberin, sensor itu. Nggak naik jadinya Iya, video. iya. Nextnya apa nih dari Verval nih? Apakah masih akan menggoreng poligami itu atau ntar akan expand ke konten yang lain juga? Misalnya perselisihan antar kakak adik cewek udah pernah dieksplor? Kita butuh nih kayaknya ya writers komedi Nah, dari ini banyak komedian nganggur murah di sini. Bukan. Kayak tadi sebelum syuting nih buat penonton udah tadi promosi loh. Gue nanya Abizar kan kayak, Zar, lu nulis sebulan 1,5 berangkat kan? Berangkat, gak ada nego sedetik pun. Gak ada nanya terms WFH atau apa. Langsung kayak berangkat gitu. Nggak nanya dulu nulis berapa. Iya, gak ada. Pasti dia millennials kan. Dia Gen Z tapi 97 Gen Z. Ya, lu masih termasuk Awal. millennial Iya, kan? tapi emang lifestyle-nya agak milenial dia nggak terlalu Gen Z dia. Iya, baik. Tapi emang pas ini fakta banget emang lagi nganggur Abiza sekarang. udah hampir tahun ketiga ya Zar ya kalau gitu. Wow. Iya, dia komedian juga, stand up-nya jago tapi day job-nya belum ada. Oh gitu. Nah, mungkin ghostwriter Boleh. gitu bisa. Kita tuh. butuh banget nih ghostwriter karena kita juga udah mentok nih. Oke, terakhir mungkin ada yang mau ditanyakan ke gue dari Vera Vali. Ini agak self-centered memang kontennya. Kalau saya
juga pengen dikulik juga gitu. Justru gue tuh pernah, karena sering lihat kontennya dia doang nih dari kemarin gitu kan, nggak pernah ketemu. Jadi lebih kayak Kita ketemu terakhir pas masih kecil kayaknya ya dibanding sekarang ya. Iya ya. cuman aku berasa masih deket karena sering dengerin dia podcastan Iya. kan. Nah, Sama pertanyaan seperti gue dulu. adalah kayak how you ini sih kehidupan sehari-harinya menghadapi semua kan dia cukup kritis ya, gitu kan, cukup kritis, sarkas, terus suka banget ngepostingin hate comment kayak. Iya. Tapi aslinya tuh gimana sih Bang, kayak lo kayak hidup sehari-harinya apakah terganggu dengan itu semua, kayak how you live your life gitu dengan semua yang lo lakuin ini? Sebenarnya sih head comment kayaknya kalau masih di online sih masih bisa kita handle ya, selama itu hanya head comment. Lo nggak baper tuh? Gue gak baper, tapi kalau di real life mungkin gue akan, misal ada yang bener-bener kayak anjing lo, di kehidupan nyata mungkin gue akan ngedown juga. Oh, berarti ini saran ya buat haters-hatersnya Kak Oza, langsung ke Tory Bar kalau pengen Iya, menyampaikan iya, kesalahan iya, Anda. iya. Karena nggak ngefek kalau cuma di sosial media, Betul. malah dijadiin konten. Bener, atau beli tiket special show gue lagi dijual nih. Iya. Kapan? Mau nonton? Jakarta tuh 1 September Jakarta. September, Tapi oke. sebelum itu udah tour di 4 kota gitu kan. Wow. Surabaya, Bandung, Jogja sama Jakarta. Oke. Sama ada Bali tapi split show sama senior gue ada Bang Adri. Nah, kenapa gue promo di sini nih? Oke. Karena per hari ini penjualan tiket Surabaya tuh baru 14 orang sampai hari ini gitu. Makanya kalau Jujur ya, orang Wei? Jawa lah, ayo dong. Masa 14 orang kan? Kayaknya kalau yang VIP 6 juta yang nonton nih pas jual tiket cuma 14 orang kan agak sedih Semahal juga. apa emang tiketnya? Standar 200-300 lah, 200-300 Oke. gitu. Di Makanya. Surabaya, oke. Nah kan susah tuh stand up di gedung kapasitas 100 tapi nonton 14 kan sulit kan? Agak berat. Makanya tolong dibeli di majlislucuindonesia.com itu Iya, ya. belilah. Yang di Jakarta kapan nih? kita Jakarta ngomongin? tanggal 1 September Di mana? Di Usmar Ismail Hall di Oke. samping Tolong kirimin ya. Kunci. Linknya mana sini gue mau beli? Linknya. Yoi. Ntar kita Keren. adalah invitation lah untuk Vera Valley lah pastilah ya kan. Lo. Plus sama cowoknya juga biar tetap bisa bikin konten poligami di sana atau udah. Gue abis ini mau bikin konten, lo jadi ini ya. Pasti kamera kita gue bikin reels ya di Lo sini. jadi pasangannya dia biar dia kelihatan ada pasangannya gitu. Iya. Tanya aja. Kalau gue lebih kayak ke, kok gonta-ganti terus sih pasangannya, karena gue lebih ke ngambil cameo gitu tiap Talent, ngambil talent. ke syuting gonta-ganti gitu pasangan gue. Iya. Bentar gue akan di konten jadi pasangan Vera kan. Iya, iya. Yang buat tadi nggak usah diajak di konten gitu, cukup kita aja nih berempat. Iya, gitu. mumpung udah nggak ada kan. Iya, iya. Oke, thank you. Verval sudah hadir ke Bar Sober. Sampai ketemu Sama-sama. lagi di episode berikutnya. Bye-bye.